Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi di sini saya akan membahas tentang modul 3 pemrograman dasar di mana materinya adalah memory address, conditions, dan enums. Di modul ini ada beberapa target yaitu memahami konsep dasar memory address dan pointer, lalu bisa menggunakan details untuk mengendalikan alur eksekusi program berdasarkan kondisinya, dan juga menggunakan switch untuk mengimplementasikan pemilihan dengan beberapa pilihan kasus. Dan yang terakhir, mampu mendeklarasikan dan menggunakan enum untuk menggantikan penggunaan angka atau konstanta. Ya, tidak perlu lama-lama, kita langsung masuk aja yang ke pertama, yaitu conditions. Conditions atau pengkondisian merujuk pada ekspresi atau pernyataan yang dievaluasi sebagai benar atau true dan salah atau false. Conditions digunakan untuk mengontrol alur program di mana bagian tertentu dari kode akan dieksekusi hanya jika kondisi tertentu terpenuhi. Dan yang akan kita pelajari di conditions ini ada if else, if, nested if, dan switch. Langsung saja kita lihat yang ke if-nya. Pernyataan if adalah salah satu fungsi dalam bahasa pemrograman untuk mengontrol alur program berdasarkan evaluasi logika tertentu. Ketika ingin melakukan pengecekan kondisi atau logika tertentu dalam program, if dapat digunakan untuk mengarahkan jalannya eksekusi program. Jika kondisi yang diberikan dalam pernyataan if bernilai sebagai true. Contohnya seperti di sini. Namanya nilai yang diberikan adalah lebih dari 0 dan 6 yang kita isi adalah 10, maka yang keluar pasti adalah di dalam if ini karena nilainya benar. Contoh lainnya ada tapi nanti aja baru kita bahas semuanya setelah selesai membahas teorinya. Pernyataan if-else adalah salah satu fungsi dalam bahasa C untuk mengatur alur program dengan lebih kompleks. Jadi ketika kita menggunakan if-else, program akan menjalankan blok yang true dan akan menghiraukan yang false. Tapi apabila program yang kita masukkan tidak sesuai dengan blok true, maka else yang akan dijalankan. Yaitu ya kondisi program yang salah, tidak seperti yang kita harapkan. Contohnya seperti ini, di saat ini pasti yang keluar adalah else-nya karena bilangan yang dimasukkan adalah -5. Karena kondisi true-nya adalah bilangan harus di atas angka 0. Ini bisa kalian coba juga untuk latihan kalian nanti. Ya pasti akan kalian coba sih saat di lab. If, else if. Kurang lebih sama kayak else if. Tapi pembedaannya adalah di sini kita sudah bisa memasukkan kondisi untuk true yang baru. Jadi apabila kondisi pertama tidak sesuai, maka dia akan melanjutkan ke else if yang selanjutnya. Dan ini berurutan, pasti akan selalu berurutan untuk mengeksekusi programnya. Tidak mungkin dia akan bisa melompat dari if yang pertama ke if yang else if yang terakhir, tidak mungkin. Dia akan selalu berurutan. Ada nested if juga. Pernyataan nested if hanyalah if di dalam if. Kalau penjelasan sederhananya seperti itu, tapi kalau kompleksnya, pernyataan nested if adalah konsep dalam pemrograman di mana kita menempatkan satu pernyataan if di dalam pernyataan if lainnya. Dengan demikian, kita dapat membuat struktur kondisional yang lebih kompleks dan berlapis. Contohnya di sini adalah if 6 lebih besar dari 0, kita akan mencetak angka adalah bilangan positif. Tapi jika 6 modulo 2 sama dengan 0, angka adalah bilangan genap. Dan else-nya adalah angka adalah bilangan ganjil. Jadi ya, dia memiliki dua if ada if di dalam if, condition di dalam condition gitulah. Itulah yang disebut nested if.
Penggunaannya tidak terlalu susah kalau kalian paham untuk menggunakan if else. Basicnya ada di if else aja untuk yang dari if semuanya tadi. Di saat kalian sudah memahami itu, maka nested if akan bisa kalian gunakan dengan mudah. Selanjutnya adalah switch. Switch adalah pernyataan yang digunakan untuk memeriksa nilai dari ekspresi tertentu dan menjalankan blok sesuai dengan nilai ekspresi tersebut. Kondisi switch digunakan ketika kalian ingin membandingkan ekspresi dengan beberapa nilai yang berbeda dan melakukan tindakan yang berbeda berdasarkan nilai tersebut. Contohnya ya di sini ada Najimin. Jadi di sini kita akan memilih dari 1 sampai 3, di mana di dalam pilihan tersebut ada profil, nickname, dan quote dari Najimin sendiri. Dan di saat kita mau memilih, kita harus memakai scanf tentu saja. Nah, untuk struktur switch-nya itu seperti ini. Kalian harus memberikan code block switch-nya dulu, terus memberikan argumen yang di dalamnya sini, yaitu choice yang dari sininya. Dan di dalamnya adalah case-case-nya. Jadi kalau kalian memiliki satu yang keluar akan nama tanggal lahirnya, case 2 adalah nickname-nya sendiri, dan case 3 adalah quotes-nya. Sebenarnya untuk penggunaan lebih enak untuk pakai switch case dari saya sendiri, karena lebih fleksibel dan lebih gampang dimengerti dibandingkan dengan if else yang ya harus buat panjang satu persatu if else sampai tangan kalian capek sendiri. Makanya saya lebih suka menggunakan switch. Oke, kalau gitu kita lihat aja langsung contohnya. Nah, ini akan lebih dulu saya bahas tentang if else seperti yang tadi sudah saya bilang. Jika kondisinya terpenuhi, maka dia akan menjalankan blok kode yang if di sini. Tapi apabila blok kode dari if-nya tidak terpenuhi, maka else yang akan dijalankan. Contoh sederhananya seperti ini. Kalian bermain game di suatu arcade gitu. Terus ada high score yang sudah dari awal ada di sana. Di sini saya contohkan 250. Di saat kalian bermain dan high score kalian lebih dari high score yang sudah ditetapkan, maka bisa keluar yang if ini karena dia bernilai true. Contohnya ya seperti ini. Anggaplah kita ingin melewati skornya dengan skor 300, maka yang akan keluar adalah nilai skor. Kenapa dia bisa keluar high score? Karena nilainya sudah melebihi dari high score tersebut. Karena itu, penggunaan if hanya seperti itu saja. Kalau dia bernilai benar, maka dia akan mencetak blok yang benar. Tapi apabila nilainya salah, maka dia akan mencetak blok yang salah. Sederhananya seperti itu. Lanjut ke if else if, sama juga kayak tadi. Tapi ini yang saya bilang tadi, dia akan berurutan memasukkan kategori umur di sini. Dia tidak akan mungkin bisa melompat-lompat ke sana sini karena dia akan ngecek satu persatu. Kondisi pertama yang kita kasih adalah jika umurnya lebih besar atau sama dengan 0 dan umurnya kurang dari sama dengan 11, maka dia akan mencetak Anda tergolong ke dalam kategori anak-anak. Tapi jika umurnya lebih dari atau sama dengan 12 dan umurnya lebih kurang dari sama dengan 17, maka yang tercetak adalah ini. Dan selanjutnya pun sama aja, nggak terlalu berbeda. Nah, yang beda adalah di sini penggunaan else-nya. Kalau kita masukkan tidak sesuai dengan salah satu dari 3 kondisi yang ada, maka yang keluar adalah seperti ini. Nah, contohnya kita bisa masukin umur Anda, ya anggaplah umur kita sekarang ya 18 sampai 20 tahun, masukkanlah 20. Anda tergolong ke dalam kategori dewasa. Dia akan menjalankan kode blok yang ini. Karena yang terpenuhi kondisinya adalah blok yang sini. Selanjutnya ini juga untuk if else if. Kalau kalian malas menggunakan yang umur ini, bisa juga untuk memasukkan nilai siswa. Salah satu caranya sebenarnya ini nested if sih. Karena kan di dalam if ada if lagi.
Jadi di dalam sini kita harus memasukkan nilai, dan kondisi yang pertama yang awal kita kasih adalah nilainya harus lebih besar atau sama dengan nol, dan nilainya harus kurang dari sama dengan 100. Bisa juga kita masukkan 100 artinya. Kondisi yang kedua, kalau nilainya lebih besar atau sama dengan 90, maka dia sudah mendapatkan A, dan seterusnya sampai nilainya 60. Kalau di bawah 60, maka nilainya sudah pasti E. Dan untuk else-nya sendiri, kalau tidak sesuai dengan kriteria yang ada di sini, dari 0 sampai 100, maka yang keluar adalah input tidak valid. Nilai harus berada dalam rentang 0 hingga 100. Contohnya, masukkan nilai siswa 86. Nah, yang keluar adalah nilai B. Untuk penggunaan if, else if, dan nested if kurang lebih hanya seperti itu. Dan kalau mau lebih kompleksnya, bisa kalian lihat di pengerjaan modul 3 saya waktu itu. Ini juga sudah sekalian dan switch-nya, biar saya tunjukkan switch-nya agar kalian lebih paham. Nah, di sini saya membuat program kasir, di mana di program kasir tersebut akan menjual air mineral, Coca-Cola, roti abon, dan keripik. Jadi di switch nanti kita akan memilih untuk barang yang seperti yang sudah kita tahu adalah di sini ada air mineral, Coca-Cola, roti abon, dan keripik. Jadi untuk switch case ini kita bisa lebih fleksibel untuk memilih barang yang kita mau. Dan di saat kalian menggunakan switch case pasti akan ada break atau continue, tapi lebih banyak akan digunakan untuk break saat ini. Contohnya ya, kalau mau dijalankan switch case-nya seperti ini. Ini kan pertama masih masuk di kondisi if else-nya dulu, untuk memastikan kita ingin berbelanja atau tidak. Jika sudah, lalu di sini silakan pilih ini, sudah mulai masuk ke switch case-nya. Misalnya kita mau beli apa? Mau beli air mineral, Coca-Cola, roti abon, atau keripik, itu bebas dari kita. Kita sudah tidak perlu melihat lebih banyak kayak else if tadi. Jadi bisa dibilang ya switch case jauh lebih sederhana bagi saya sih. Bagi kalian kalau lebih paham dengan if else dan mau menggunakan if else silahkan. Tapi apabila bagi kalian switch case lebih gampang, silahkan untuk digunakan. Misalnya mau beli Coca-Colanya beli berapa? 5 maruk. Nah, dia di dalam proses switch case-nya juga bisa kalian tambahkan operator-operator yang sudah kalian pelajari. Di sini menggunakan operator aritmatika di mana harga akan dikali dengan jumlah barangnya. Harganya 5.000, jumlah barangnya 5. 5 dikali 5.000 sama dengan 25.000. Kurang lebih penggunaannya untuk switch case seperti itu. Bisa kalian tarik sendiri, mau kalian tambahin apa saja di switch case kalian, selama dia bisa berjalan dan kondisinya benar, maka dia akan tetap berjalan. Enaknya switch case seperti itu. Dia hanya akan perbedaannya hanyalah di saat tadi di else menggunakan menggunakan default. Kenapa menggunakan default? Default ini adalah kondisi yang dikeluarkan apabila pilihan kita tidak sesuai dengan yang kita masukkan. Contohnya, biar saya ulangi dulu. Misalnya kan ada 4, kita masukkan 5, pilihan kamu tidak ada. Maka yang keluar adalah blok dari tadi, defaultnya tadi, pilihan kamu tidak ada. Oke, sekian untuk materi dari if else dan switch atau conditions ini. Jika kalian ingin bertanya, nanti akan disediakan forumnya. Apabila kurang jelas, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.